pertama ini kita lanjutkan pembahasan tentang bidang singgung dan hampiran. Waktu itu sudah kita mulai sedikit. Lanjutannya terutama adalah tentang polinom Taylor orde 2 yang bisa dipakai juga untuk menghampiri nilai fungsi dua kubah di sekitar titik tertentu. Saya ulang sedikit tentang hampiran linier dan bidang singgung yang waktu itu kita bahas. Jadi kalau fungsi f mempunyai turunan di P A, B, maka kita mempunyai hampiran linier yang bentuknya seperti ini. Jadi nilai f(x, y) kalau x, y di sini dekat dengan titik A, B, itu kira-kira akan sama dengan nilai f di A, B tambah diferensialnya ya. Jadi bagian itu adalah diferensialnya yang sama dengan gradien f di AB dot x min A, y min B. Nah, persamaan Z sama dengan ini FAB tambah gradien F atau del F dot x min A, y min B itu merupakan persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama fx di titik A, B. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, dikaitkan dengan pembahasan yang berikutnya, persamaan bidang singgung itu sendiri sebetulnya merupakan persamaan linier dan fungsinya adalah fungsi polinom ya, polinom orde 1. Seperti untuk fungsi satu kubah, polinom ini dinamai polinom Taylor ya. Jadi polinom Taylor orde 1 itu bentuknya seperti ini. P1 ini P polinom 1 ini ordenya gitu ya. Jadi P1 XY sama dengan FAB tambah turunan pertama terhadap X kali X min A tambah lagi turunan parsial terhadap Y kali Y min B. Kalau satu kubah hanya FC tambah M kali X min A gitu ya. Nah ini kan mirip, hanya turunan pertamanya sekarang ada turunan terhadap X dan juga turunan terhadap Y. Jadi polinom Taylor orde 1 untuk F ini merupakan apa ini? Hampiran ya. Hampiran ini hampiran linier. Oke. Dan kita sudah menggunakan ini untuk menaksir nilai fungsi di sekitar suatu titik. Nah sekarang kalau fungsi f punya turunan parsial kedua yang kontinu, maka kita bisa punya polinom Taylor orde 2. Kalau punya turunan ketiga ya orde 3 dan seterusnya. Buat apa? Ya hampirannya atau taksirannya ingin lebih baik, lebih bagus. Ya, tentu pekerjaannya lebih banyak. Ya itu kan hukum ekonomi ya, no pain no gain ya. Jadi kalau nggak mau susah ya Anda juga nggak akan dapat yang bagus. Kalau mau yang bagus ya harus kerja lebih banyak gitu ya. Jadi polinom Taylor orde 2 itu bentuknya akan seperti ini. Turunan kedua ada 4, ingat ya. Tapi turunan kedua campuran itu
bisa sama kalau turunan kedua tersebut continue. Jadi karena itu di sini ada 2 kali fxy, sebetulnya seolah-olah fxy dan fyx gitu ya, tapi nilainya sama, jadi 2 kali. Lalu ini 1/2 dari 1/2 faktorial. Sama seperti halnya polinom Taylor order 2 ya. Jadi nilai f di titik itu tambah turunan pertama kali diferensial masing-masing peubahnya, kemudian 1/2 faktorial turunan kedua kali diferensial kuadrat gitu ya, dan seterusnya. Kalau mau diteruskan orde ketiga dan keempat ya Anda tambahkan lagi seperti itu. Tapi yang orde 2 berhenti sampai di sini. Jadi ini orde 0, nilai f di AB. Ini orde pertama ada 2 suku ya. Orde 2 ada 4 suku pada dasarnya ya. Yang 2 ini kan bisa dihitung 2 suku. Jadi ini 4 suku kali 1/2 faktorial. Kalian bisa ngecek bahwa ini bisa diperoleh kalau memang fungsinya fungsi polinom itu sendiri ya. Jadi kalau fxy-nya memang polinom 2-nya tentu akan eksak sama dengan f ya. Jadi di sini secara umum hampiran. Tapi kalau f sendiri adalah polinom, maka yang kita punyai di situ bukan sekedar hampiran, tapi akan sama dengan eksak ya. Jadi di sini ini hampiran kuadratik secara umum, tapi kalau f-nya sendiri memang polinom, tentu saja itu akan eksak. Jadi sebagai apa ini? Contoh barangkali ya, atau catatan lah ya. Jadi jika f xy adalah polinom orde 2, maka fxy akan persis sama ya dengan P2 di sekitar titik manapun ya. Di situ AB-nya mungkin tidak disebutkan sembarang, tapi pada kasus di mana f adalah polinom, maka f akan sama dengan persis P2 apapun titik AB yang kita pilih. Jadi mungkin ilustrasi saya bisa berikan di sini. Fxy katakanlah sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, fungsi mainan kita dari kemarin ya. Sekarang kalau kita mau hitung misalnya di titik apa ya, kita hitung dulu turunan parsialnya fx apa di sini, 2x ya, fy 2y, fxx 2, fyy 2, lalu campurannya fxy 0, fyx juga 0 ya, sama dengan fyx. Nah, kalau kita hitung kalau di 00 habis semua ya. Coba aja di 00 P2xy itu sama dengan apa, F00 gitu ya, tambah ya fx 00 kali x tambah fy 00 kali y tambah setengah fxx 00 kali x kuadrat
tambah 2 kali fxy di 0,0 kali x kali y tambah fyy 00 y kuadrat kurung tutup. Nah ini sama dengan apa? 0, f00 sama dengan 0, fx maaf di 0,0 2x ini, tapi dihitung di 0,0 0 juga ya, 0 kali x 0 kali y, jangan 0 semua nanti gawat, setengah kali, nah ini enggak, ini 2x kuadrat kan, fxy 0, lalu tambah, nah balik lagi kan, jadi x kuadrat tambah y kuadrat juga. Jadi polinom orde 2 itu tentu adalah suatu bentuk, mungkin ada konstantanya, mungkin ada kelipatan x-nya, mungkin ada kelipatan y-nya, lalu ada x kuadratnya, ada x kali y, ada y kuadratnya, ya. Tapi kalau si f-nya sendiri polinom orde 2, maka P2 ini tentu akan identik dengan f semula, ya. Dan itu bukan hanya di titik 0,0, Anda bisa ngecek juga di titik lainnya. Kalau ini dihitung misalnya di 1,2, ya, ini akan sama juga. Pakai juga. Tapi nanti persamaannya jadi kayak gini. Jadi mungkin ada konstantanya karena f1,2 berapa? 5 tambah gitu ya. Sekian tambah sekian. Kalau disederhanakan nanti ya x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi di sini misalnya turunan pertamanya 2x itu berarti 2 kali 1, 2 kali x min 1 tambah 2y berarti 4 kali y min 2 tambah setengah berapa? 2, bukan 2x kuadrat, 2x min 1 kuadrat tambah 0 lalu tambah 2 lagi y min 2 kuadrat. Nah, silakan sederhanakan ruas kanan, ya. Nanti konstantanya ini ada 5, ini ada min 2, ini ada min 8, 5 min 2, 3 min 8, min 5. Betul ya? Min 5, tapi nanti dari sini ada konstanta lagi nih. 1, 2-nya udah dicoret 1 dan 4. 5 tadi di atas min 5, 0 habis ya konstantanya tercoret. Nanti 2x-nya akan habis juga, 4y-nya akan habis juga, yang tertinggal nanti ya tinggal x kuadrat dan y kuadrat juga. Jadi ini seolah-olah yang di kanan ini menguraikan x kuadrat tambah y kuadrat dalam x min 1 dan y min 1. Maaf, x min 1 dan y min 2. Ya. Oke. Tentu saja pertanyaannya nanti bukan untuk f yang berupa polinom. Kalau f polinom ya f itu sendiri sudah nggak perlu ditaksir ya. Jadi polinom Taylor orde 2 ini mungkin untuk fungsi yang lebih rumit. Misalnya gini, tentukan polinom Taylor orde 2 untuk fx sama dengan e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat di 0,0 dan gunakan polinom tersebut untuk menaksir nilai f 0,1, 0,2. Nah, Anda hitung. Oke, saya udah memberi contoh untuk fungsi yang mainan kita sejak
minggu lalu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Aturan rantai tentu harus kalian gunakan. Turunan parsial terhadap X. Turunan parsial terhadap Y. Dan seterusnya, hitung kemudian di 0,0. Coba kita hitung sama-sama sekarang. Ya, fx-nya apa? 2x e pangkat x kuadrat. Jadi di 0,0 hitung di 0,0 ini sama dengan 0 ya. Fy dihitung di 0,0 juga. Fxx 2 kali, jadi U aksen V tambah UV aksen tambah 4x kuadrat. 4x kuadrat dari mana? Dari 2x kali 2x lagi ya. Jadi dari pangkatnya itu turun lagi 2x. Jadi 2x kali 2x 4x kuadrat. Nah ini dihitung di 0,0 sama dengan 2 ya. Fx y turunan campurannya dulu. Terserah mau yang fx turunkan terhadap y atau fy turunkan terhadap x, hasilnya akan sama. 2x kali 2y jadi 4xy gitu ya. Cuma itu kan. Ini dihitung di 0,0 hasilnya 0. Lalu fy sama seperti tadi, 2 pakai aturan hasil kali 2x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2y kali 2y lagi jadi 4y kuadrat, dihitung di 0,0 sama dengan 2. Nah, tinggal substitusikan semua ke rumus polinom Taylor order 2. F 0,0 berapa? 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali y tambah setengah kali 2 kali x kuadrat 0 kali xy 2 kali y kuadrat. Ini 0 saya tulis juga supaya masih kelihatan dari mana datangnya rumus ini. Pada akhirnya ini ya. Nah ini polinom order 2. Hasilnya harus polinom order 2 ya. Jangan jadi polinom order 5 gitu ya. Jangan ada x pangkat 4 atau. Nah setelah dapat ini, sebetulnya kalian tadi diajak muter-muter dikit. Sebetulnya kalau e pangkat u itu apa? 1 tambah U tambah U kuadrat per 2 dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau dipotong aja order 2 ya inilah ya. Nah sebetulnya pakai substitusi tadi bisa ya, dari uraian Taylor 1 keubah ya. Cocok kan? Maaf ya, tentu ini order 2 dari EU, tapi kalau di sini e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat itu tentu 1 tambah x kuadrat tambah y kuadrat, jadi ini u-nya dan seterusnya. Ini P2 xy. Karena si u-nya sudah berderajat 2, jadi mungkin saya hapus ini supaya tidak membingungkan. P2 di sini tidak sama dengan P2. Jadi substitusi U sama dengan gitu ya.
Oke, jadi untuk fungsi yang sudah kita kenal seperti E, pangkat U, sin U, cos U, deret Taylor satu peubahnya bisa dipakai kalau kemudian U-nya di sini sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi kalau fungsi yang kita hadapi sebetulnya merupakan fungsi komposisi dari fungsi satu peubah dengan fungsi dua peubah. Jadi itu sebenarnya E pangkat U berkomposisi dengan UXY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Hasilnya sama kan? Jadi ini 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kalau pakai polinom tersebut untuk menaksir nilai F di 0,1, 0,2, maka ini 1 tambah 0,1 kuadrat tambah 0,2 kuadrat. Jadi 1 tambah 0,01 tambah 0,04. Jadi 1,05. Ya, hasilnya 1,05. Tapi itu jangan lupa sama dengannya ratingnya. Nilai sesungguhnya tentu bukan 1,05. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau pakai, maaf ini duanya kurang. Kalau pakai P1 berapa hampirannya, nilai hampirannya? P1-nya dalam hal ini apa? P1 XY-nya 1 tambah sekian kali X tambah sekian kali Y, tapi sekiannya ini 0 ya. Ya 1 akhirnya tetap. Jadi P1-nya dalam hal ini sama dengan P0 ya. Order 0. Jadi dengan P2 ada tambahan 0,05 yang tentu menjadi secara ini lebih pasti menjadi lebih baik ya. Oke. Ada pertanyaan tentang polinom Taylor order 2 ini?